Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ikhwafillah rahimakumullah. Alhamdulillah kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Di hari ini kita masih diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala dan juga kesempatan kita untuk senantiasa melaksanakan ibadah shaum di bulan Ramadan ini dan ibadah-ibadah lainnya yang menghiasi puasa kita pada hari ini. Pada kesempatan kali ini saya akan mengangkat sebuah tema kultum tentang ihsan dalam beramal. Setiap muslim senantiasa dituntut berbuat ihsan dalam segala sesuatu. Sebagaimana Rasulullah SAW bersabda, Innallaha kataba ihsan ala kulli syai'. Sesungguhnya Allah mewajibkan berbuat ihsan atas segala sesuatu. Hadis riwayat Muslim. Tidak dipungkiri setiap aktivitas seorang muslim dalam kehidupannya harus tercelup dalam nuansa ihsan. Dalam aktivitas ibadah mahdhah, ya, baik itu salat, zikir, doa, tilawah Quran, haji ataupun yang lainnya. Juga dalam ibadah-ibadah yang artinya umum seperti berdagang, ya, menuntut ilmu, bertetangga dan bekerja dan sebagainya, semuanya harus diwarnai dengan sikap ihsan, ya, kita sebagai orang muslim. Dalam syariat Islam, ya, ihsan ini memiliki dua makna. Yang pertama, ya, adalah kebersamaan dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini adalah makna ihsan yang pertama, yaitu merasa Allah bersama dengan kita. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW yang ketika ditanya oleh malaikat Jibril alaihissalam tentang makna ihsan, Ya Muhammad, akhbirni anil ihsan. Wahai Muhammad, kabarkanlah tentang saya, tentang ihsan. Rasul bersabda, an ta'budallaha ka'annaka tarahu, fa in lam takun tarahu, fa innallaha yaraka. Engkau beribadah kepada Allah seakan-akan engkau melihat Allah. Jika engkau tidak melihat Allah, tidak dapat melihat Allah, maka ketahuilah dalam dirimu sesungguhnya Allah melihat kamu. Hadis riwayat Muslim. Dari sabda Rasul ini diharapkan pada diri setiap muslim ini memiliki sikap atau sifat ma'iyatullah atau merasa kebersamaan dengan Allah SWT. Sikap merasa diawasi Allah dalam seluruh aktivitas kita dalam kehidupan kita, tidak ada satu sisi pun yang lalai dari pengawasan Allah SWT. Sebagaimana Allah berfirman dalam surah Al-Mujadilah, Alam tara annallaha ya'lamu ma fis samawati wa ma fil ard. Tidaklah engkau ketahui sungguhnya Allah mengetahui apa-apa yang ada di langit dan bumi. Apa-apa yang ada di langit dan di bumi. Ma yakunu min najwa salasatin illa huwa rabi'uhum. Tidaklah salah satu bisikan-bisikan rahasia, ya, dari 3 orang illa huwa rabi'uhum, kecuali Allah yang keempatnya. Wala khamsan illa huwa sadisuhum, dan tidaklah 5 orang berbicara kecuali Allah yang keenamnya. Wala adna min zalika, atau lebih dari itu. Illa huwa ma'ahum aina makanu, kecuali dialah Allah bersama mereka di mana mereka berada. Ya, dari sini ma'asyiral muslimin ikhwafillah rahimahullah, ada perbedaan prinsip antara orang yang merasa senantiasa diawasi Allah oleh Allah, ya, mereka akan berhati-hati dalam ibadah, meniti hidup dan dakwah, mengerjakan amalan soleh tidak hanya dalam keramaian, tapi dalam keadaan sepi atau sendirian dia tetap melaksanakan ibadah. Dan sebaliknya, orang-orang yang di dalam hatinya ini tidak ada sikap ma'iyatullah, merasa diri dengan Allah, ya, apa yang dilakukan? Maka dalam kehidupannya itu lalai. Nah, dia hanya beribadah karena bersama-sama dengan orang. Tetapi kalau misalkan dia itu sendirian, dia tidak beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, atau bahkan dia melaksanakan kemaksiatan karena apa? Karena tidak bersama orang-orang yang bertakwa. Ya khafilahullah, ya di sini, jika orang yang tidak merasa diawasi oleh Allah, maka dia akan seenaknya saja melakukan perbuatan dalam kehidupannya, merasa tenang dalam melakukan dosa dan hanya takut dengan aparat saja. Misalkan satu contoh kisah, ya, yang bisa kita ambil teladani, yaitu tentang kisah Umar bin Khattab ketika mendengar percakapan antara seorang gadis dan ibunya yang hendak menjual susu. Yang ibunya mengatakan, wahai anakku, jual susu ini dan tambahkan air biar banyak, kita dapat untung. Toh tidak ada yang mengetahuinya, bahkan khalifah pun tidak akan mengetahui karena kita di rumah, tidak ada siapa-siapa selain kita berdua. Tapi si anaknya mengatakan, wahai ibu, ya, memang tidak ada siapa-siapa, tapi ini perbuatan curang. Umar memang tidak mengetahui, oh khalifah, tapi Tuhannya Umar, Allah Subhanahu wa taala, mengetahui, ya Allah. Ya.
Ini alangkah mulianya sifat orang muslim yang mempunyai sifat mayatullah ini. Maka kita di momen Ramadan ini, kita latih diri kita untuk mempunyai sikap ihsan, merasa bersama dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan yang kedua, ma'asyar muslimin ikhafillah rahimahullah, ihsan bermakna berbuat baik karena Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Qasas, "Wabtaghi fi ma ataqallah darul akhirah." Dan carilah apa-apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu, kebahagiaan negeri akhirat. Wala tansa nasibaka minad dunya, dan jangan kamu lupakan bagianmu dari kenikmatan dunia. Wa ahsin kama ahsanallahu ilaik. Maka berbuat baiklah kepada orang lain sebagaimana Allah berbuat baik kepadamu. Nah, berbuat baik adalah akhlak setiap makhluk Allah di muka bumi ini, meliputi pengertian memenuhi hak-hak orang lain dan memperhatikan adab-adabnya dalam setiap perilaku. Ya, tidak masa bodoh, tidak beku hati, dan asal menang sendiri. Rasulullah memberikan panduan tentang apa yang disebut dengan kebaikan. Ya, Rasul memberikan panduan apa yang disebut dengan kebaikan. Ketika Wabisah bin Ma'bab ya radhiyallahu anhu yang bertanya pada Rasulullah SAW tentang kebaikan, kata Rasulullah SAW, mintalah fatwa kepada hatimu. Kebaikan itu adalah apa-apa yang merasa tentram jiwa dan tentram dalam hati. Sedangkan dosa itu adalah apa-apa yang syak dalam jiwa, ya, merasa ragu dalam jiwa dan dalam hati. Hadis riwayat Imam Ahmad. Ya, Rasulullah SAW telah memberi contoh, ya, yang lain untuk kita. Bagaimana beliau berbuat baik kepada sahabatnya, berbuat baik kepada tetangganya, berbuat baik pada istri, pada anak, cucu, bahkan terhadap musuh-musuhnya. Ya, ketika Rasulullah SAW ketika masih zaman fase dakwah, ya, beliau ditimpukin sama seorang sahabat orang-orang Yahudi, ya, salah satu orang Yahudi. Ketika orang Yahudi itu sakit, maka Rasul berbuat baik, tidak membalasnya, justru menjenguk dia. Nah, ini contoh Rasulullah SAW, ya. Beliau berpesan pun berbuat baik dalam membunuh musuh Allah SWT dalam peperangan atau membunuh sesembelihan. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW, maka apabila kamu membunuh, hendaklah membunuh dengan baik, dan jika menyembelih dengan cara yang baik, dan hendaklah menajamkan pisau dan menyenangkan sesembelihan. Hadis riwayat Muslim. Ya, kurang lebihnya artinya begitu. Ya, alangkah mulianya bila seorang muslim menghiasi hidupnya, ya, dengan berbuat baik kepada Allah SWT, ya, kepada sesamanya, ya, dan juga merasa dirinya diawasi oleh Allah SWT. Dan sikap ihsan ini memiliki dimensi ma'iyatullah dan berbuat baik karena Allah Subhanahu wa taala, ya, akan mendorong seseorang ini untuk melandasi segala aktivitasnya hanya karena Allah Subhanahu wa taala dan merasa selalu diawasi dalam setiap pekerjaannya. Ini yang bisa saya sampaikan, dan mudah-mudahan kita menjadikan diri kita menjadi hamba-hamba yang senantiasa ihsan, yang merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala, merasa bersama dengan Allah dan berbuat baik karena Allah Subhanahu wa taala. Hadanallah wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.